Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GBI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini, diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, bersyukur kita masih bisa bertemu lewat ibadah online dengan kondisi yang baik, dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita mau sama-sama mengucap syukur bahwa Tuhan itu masih melindungi, menyertai kita. Mari sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama memulai ibadah. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu buat kami. Tuhan, kami tahu di tengah kondisi seperti ini, kami tetap ada pengharapan. Kami tetap memiliki pengharapan karena kami punya Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang menuntun setiap langkah kami, Engkau yang menyertai setiap langkah kaki kami. Mari Tuhan, berbicaralah. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap beribadah. Amin. Oke Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian sama-sama. Kita mau mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Kita mau mengecap, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik. Kecaplah dan lihatlah. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi katakan kecaplah dan lihatlah. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
mau percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, kita minta Tuhan untuk menguji hati kita. Kita mau arahkan mata kita, hati kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Naikkan pujian ini, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hati kami. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari naikkan pujian syukur pada Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian sembah kami. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan yang duduk di tahta. Haleluya, syukur, syukur, terima kasih, syukur Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik buat kami. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap baik. Syukur Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur untuk semua yang kami terima. Kami bersyukur untuk keadaan kami. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Mari Roh Kudus, kami persilakan Engkau untuk memberikan kami hikmat, untuk memberikan kami pemahaman, supaya firman yang kami dengar boleh kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami mengasihi-Mu. Kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Yahya Joni Nugraha. Kami persilahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini Bapak Ibu sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini saatnya kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Bapak urapi hamba-Mu pagi hari ini, supaya Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, supaya kuasa-Mu berkarya melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya memberi tema untuk firman Tuhan, yaitu semakin dijepit, semakin melejit. Ya saudara, apapun semakin dijepit atau semakin ditekan, maka Tuhan akan membawa kita makin melejit. Kita akan dibawa naik dan kita makin tinggi, Tuhan membawa naik kita. Ya, saya akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ke-31. Perikopnya adalah doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah saatnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk mereka sekarang berkarya memberitakan Injil di Yerusalem dan di daerah-daerah yang ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan menentukan mereka harus kemana memberitakan Injil. Dan saudara, apa yang terjadi ya pada waktu mereka memberitakan Injil di Yerusalem,
maka imam-imam kepala, ya tua-tua Israel di sana, mereka marah, mereka melarang Petrus dan Yohanes untuk memberitakan Injil. Kemudian mereka ditangkap dan berusaha diadili, dicari kesalahannya. Karena malam hari dia dimasukkan ditahan dalam penjara semalam, besok paginya, tapi mereka tidak mendapatkan kesalahan. Mereka tidak berani kepada orang Israel yang mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak berani memenjarakan mereka. Akhirnya mereka bicara keras, melarang mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus. Pada waktu Petrus dan Yohanes mulai keluar dari penjara, diizinkan keluar. Kemudian mereka bertemu dengan teman-temannya, rasul-rasul yang lain. Mereka menceritakan apa yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua Israel ini. Saudaraku yang kekasih, di saat inilah kita tahu mereka sedang ditekan, mereka sedang dijepit, saudara. Ya, karena mereka bicara tentang Tuhan Yesus, memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah saatnya kita mulai mengandalkan Tuhan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ya saudara, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-24 tadi, dari Kisah 4 tadi. Ya, pada waktu Petrus dan Yohanes sampai di tempat teman-temannya berkumpul, mereka mendengar bahwa mereka dilarang memberitakan Injil. Kemudian mereka mulai berseru kepada Tuhan. Mereka mulai berdoa, mereka mengandalkan Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang ke-24 itu. Dikatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Saudara, perhatikan kata-kata itu, ayat 24 itu. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan laut dan segala isinya. Juga semua, saudara, pasti semua yang ada di bumi ini dia yang menciptakan. Jadi rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus mulai mengandalkan Tuhan. Saudara, apakah saudara tidak pernah mengalami masalah? Saya percaya apalagi saat ini, saudara, dalam masa pandemi ini banyak masyarakat, bahkan anak-anak Tuhan menghadapi masalah. Ya, masalah di dalam pekerjaan. Mungkin sekarang banyak yang di PHK. Ya, dikeluarkan dari pekerjaan dan tidak ada pekerjaan lagi. Ada yang dilarang berjualan, buka kafe, tidak boleh berjualan di kafe sehingga tidak ada income dalam kehidupan sehari-hari. Masalah apa saja yang saudara sedang hadapi? Masalah tentang anak mungkin, masalah tentang keluarga, masalah tentang orang tua, ya, masalah tentang sakit penyakit. Ya, ada yang mengalami sakit penyakit, ya, ada menghadapi mungkin karena tersumbatnya pembuluh darah di jantung, tersumbatnya pembuluh darah di otak. Penyakit apapun yang sedang dihadapi, itu adalah semua adalah masalah. Saudara, Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi supaya dia ingin menunjukkan kuasanya, ya saudara. Kuasa Allah, karena dia itu Allah pencipta langit dan bumi, kuasanya dahsyat, saudara. Makanya kita harus percaya kepada dia. Ingat pada waktu Paulus, saudara, ya, Rasul Paulus dan Silas, dia juga pada waktu memberitakan Injil,
dia ditangkap, ya, dia diadili, ya. Dia kemudian dianiaya, digebukin dan dimasukkan dalam penjara. Dia dipasung, saudara, dimasukkan penjara yang paling tengah, ya paling dalam, supaya dia tidak melarikan diri, dan dipasung. Pada waktu kakinya dipasung mungkin dia tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa yang Paulus dan Silas ini lakukan, pada tengah malam mereka memuji Tuhan, mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mereka menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan semua orang dalam penjara itu mendengar suara Paulus dan Silas ini menaikkan pujian kepada Tuhan. Mereka mendengar, dan saudara, apa yang terjadi? Pada saat mereka memuji Tuhan, terjadilah gempa yang dahsyat. Kemudian pasung itu terbuka, semua pintu-pintu penjara itu terbuka, saudara, dan yang menjaga tahanan di situ, ya tentara yang menjaga tahanan situ, mereka ketakutan. Dikira Paulus dan Silas melarikan diri dan orang-orang juga melarikan diri. Dia mengambil pedangnya, dia mau membunuh dirinya. Tapi Paulus mengatakan, jangan engkau membunuh dirimu sendiri, ya. Kemudian Paulus dan Silas mulai bicara tentang Injil, dan kepala penjara itu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia katakan, aku tidak melarikan diri, aku ada di sini. Kemudian pada waktu mereka menyalakan obor, dia melihat, mencari, ternyata Paulus dan Silas masih ada di dalam tahanan itu. Dia tersungkur di depan Paulus dan Silas, dan dia mendengar Injil, dia percaya kepada Tuhan Yesus, seluruh keluarganya juga percaya dan dibaptis. Saudaraku, saat Paulus dan Silas ditekan juga, karena Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, dia mendatangkan pertolongan kepada Paulus dan Silas. Dia diangkat oleh Tuhan dengan dahsyat, dia ditekan, dijepit, saudara, tapi dia kemudian dalam pelayanan Paulus dan Silas dia naik melejit, saudara, dan dia memberitakan Injil. Dia dilepas dari penjara, memberitakan Injil sampai kemana-mana. Saudara, perhatikan hal ini ya, saudara. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara harus pegang ayat ini. Ya, saudara, segala perkara dapat kutanggung, ya, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Dia Allah yang Maha Kuasa, penuh kuasa. Yang kedua, andalkan kedaulatan Tuhan. Kesatu, mengandalkan kuasa Tuhan. Yang kedua, mengandalkan kedaulatan Tuhan. Ya, dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 28 itu dikatakan demikian. Perhatikan ayat ini. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Ya, saudara. Dikatakan bahwa doa rasul-rasul itu dalam ayat 28, mereka percaya bahwa Tuhan itu dikatakan yang bagian akhir yang telah engkau tentukan. Berarti Tuhan telah menentukan apapun yang terjadi, Tuhan itu juga telah menentukan. Ya. Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi ada kedaulatan Tuhan. Tuhan itu punya kedaulatan di dalam hidup kita. Kalau kita sekarang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi sakit penyakit, saudara, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi oleh
kedaulatan Tuhan yang menentukan itu supaya dia menyatakan kuasanya. Dia menyatakan mujizatnya yang dahsyat, saudara. Saudara perhatikan pada waktu murid-murid Tuhan Yesus sedang menjala ikan, dia semalam-malaman tidak mendapatkan ikan. Kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air pada kira-kira jam 3 subuh, saudara. Dan mereka ketakutan, dikira hantu, dikatakan itu hantu-hantu. Tuhan Yesus mengatakan inilah aku. Kemudian Yohanes mengatakan dia itulah Tuhan Yesus. Dan Petrus mengatakan kalau memang engkau Tuhan, izinkan aku berjalan di atas air. Saudara, apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau Petrus itu nanti berjalan di atas air, dia nanti akan ketakutan juga, dia juga akan tenggelam. Tuhan tahu enggak? Saya yakin dia tahu, Tuhan tahu. Tapi Tuhan berdaulat. Tuhan mengizinkan Petrus, ya, mencobai Petrus, diuji, ya. Diuji apakah Petrus itu pada waktu dia berjalan di atas air, dia bisa berjalan, apakah dia tetap kuat imannya menuju ke tempat Tuhan Yesus berada yang tidak terlalu jauh. Apakah Petrus itu tetap kuat imannya, karena pada waktu itu ombak begitu besar, ya, angin kencang begitu dahsyat, ya, sehingga pada waktu Tuhan mengizinkan ini kedaulatan Tuhan, diizinkan dia berjalan di atas air. Pada waktu itu dia melihat angin kencang dan ombak begitu besar, maka ketakutanlah Petrus, dia takut dan dia mulai tenggelam. Pada waktu dia tenggelam, dia berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah aku. Ya saudara, karena kedaulatan Tuhan, Tuhan itu tidak membiarkan biar aja dia, karena dia takut, biar dia tenggelam aja, biar dia binasa. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita binasa, dia mengasihi kita. Dia mengulurkan tangannya kepada Petrus dan dia mengangkat Petrus, menjamah Petrus, diangkatnya dia sehingga dia naik dari dalam air, kemudian dia diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, perhatikan ini. Kedaulatan Tuhan itu sungguh luar biasa. Seperti saya memberikan contoh, ya. Ada seorang yang mempunyai kepintaran luar biasa di dalam membuat piano, saudara. Perhatikan ini. Ya, pada waktu dia ada sebuah piano yang namanya John Lennon Steinway and Son Model Z, ya, itu buatan Jerman, ya. Piano ini hanya dibuat dari kayu kenari biasa. Kayu kenari harganya tidak mahal. Dia kalau dijual juga harganya paling 5 juta, paling 10 juta, 15, 20 juta. Tetapi saudara, di dalam tangan si pembuat ini, kemudian tangan pembuat ini mulai membuat piano John Lennon ini dari kayu kenari yang tidak mahal, dia mulai dipotong. Saudara perhatikan bagaimana kayu kenari ini, ya, pohon kenari ini pada waktu dia dipotong akan dibuat piano. Dia berteriak-teriak, jangan sakit, jangan potong aku, jangan potong aku. Tapi si pembuat ini memang dia punya, saya bisa katakan dia punya kedaulatan karena dia yang buat, dia yang membuat piano itu. Dia harus potong pohon kenari itu, dia teriak-teriak, jangan potong aku, jangan potong aku. Dia kesakitan enggak? Kesakitan. Sepertinya dia ditekan, ya. Dia dipotong, kesakitan luar biasa. Tapi pada waktu si pembuat ini terus mengerjakan kayu kenari ini, dia diperhalus sekali dan dibuat jadilah piano ini, saudara, piano John Lennon Steinway and Son Model Z, saudara. Saudara, kemudian pada waktu piano ini sudah jadi tuh, saudara, begitu luar biasa dari Jerman. Berapa, saudara, harga piano itu?
Ya pohon kenari yang harganya mungkin 10-20 juta, akhirnya setelah dia dibuat piano dengan senar-senar yang lain, dia disatukan dengan senar-senar yang lainnya menjadi piano yang luar biasa. Harganya 31,995 miliar, saudara. Ini luar biasa. Ini seperti memang Tuhan izinkan kedaulatannya terjadi dalam hidup kita. Kadangkala kita menghadapi masalah, kita berteriak, Tuhan, kenapa aku menghadapi masalah ini? Tolonglah aku. Kenapa aku kok tidak dikeluarkan dari masalah ini? Kenapa aku tidak ditolong? Setiap kali kita berteriak, tapi ingat dia berdaulat untuk mendatangkan kuasanya, pertolongannya yang luar biasa. Saudara, perhatikan ya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Seperti juga ada, saudara perhatikan berlian merah, saudara. Ya, red diamond. Saudara tahu ada berlian merah itu harga berlian paling mahal di dunia, saudara. Ya, ada berlian merah ini yang 1 karat per karat, ya besarnya itu 1 karat, ya. Berlian merah ini harganya kalau sudah dia dibentuk, dia kan dari batu, dia berusaha dibelah, dipotong-potong, dicari di dalam bebatuan itu, dicarilah, ketemulah berlian itu. Tapi pada waktu dia dipoles, ya dia ditemukan, digosok, kemudian jadilah dia red diamond itu yang per karat, ya itu harganya 14,3 miliar, saudara. Pada waktu dia dipotong, dipukul dengan palu, ya mungkin digebukin seperti orang digebukin. Apakah dia tidak berteriak? Mungkin dia berteriak, jangan sakiti aku, jangan pukul aku, jangan aku terus dipoles, jangan aku terus dipotong, dipoles. Tapi saudara perhatikan, pada waktu dia dipoles, akhirnya jadi berlian, harganya menjadi 14,3 miliar, itu 1 karat. Ada juga berlian yang beratnya sampai 5 karat, lebih besar lagi ya. The Diamond Moisilife Red, ya saudara, 5,11 karat, itu harganya 114,8 miliar. Itu juga karena dia dipotong, dipoles, dibentuk, terus dibentuk. Dia berteriak-teriak, tetapi pada waktu dia sudah jadi, oh tempatnya luar biasa, harganya sangat tinggi, dia dihargai orang, ya karena dia menjadi barang yang mahal. Saudara perhatikan yang ketiga, kalau kita sudah mengandalkan kedaulatan Tuhan, ya apapun yang Tuhan kerjakan itu kita harus mentaati Tuhan. Yang ketiga, andalkan mujizat Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mengandalkan mujizat Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi. Saudara, saya akan bacakan dalam tadi Kisah 4 ayat yang ke-30, perhatikan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi yang ketiga, mengandalkan mujizat Tuhan. Saudara, Tuhan itu penuh dengan mujizat apa tidak, saudara? Ya, tinggal saudara mana yang saudara imani. Tuhan itu bisa mendatangkan mujizat, menolong saudara dengan mujizatnya. Atau saudara berkata, Tuhan itu omong kosong, dia tidak pernah mengadakan mujizat dalam hidupku. Aku loh tidak pernah mengalami mujizat dalam hidupku. Ya, ataukah saudara, sungguh luar biasa. Aku banyak mengalami mujizat pertolongan Tuhan itu secara
luar biasa. Di dalam hidupku banyak kesaksian tentang mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Ya, mana yang saudara pegang? Percaya kepada mujizat Tuhan atau tidak percaya kalau dia punya mujizat. Ya saudara, perhatikan ini, kita harus mengandalkan mujizat Tuhan. Bahwa mujizat Tuhan itu masih berlaku sampai hari ini. Ya saudara, saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 dan 2. Saudara perhatikan ayat 1 dan 2 ini ya. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, apakah saudara berkata, firman Tuhan sudah bicara kepada saya, firman Tuhan sudah berbicara kepada kita, ya kita enggak perlu kerja keras, enggak perlu sampai bekerja sampai jauh malam, ya sampai bekerja keras, karena Tuhan mengatakan tidak perlu kerja keras, ya santai aja, tidak usah bekerja, karena Tuhan memberkati waktu yang dikasihnya ini sedang tidur. Apakah itu saudara? Bukan, maksud ayat ini bukan itu saudara. Kita bekerja seperti Tuhan memberikan hikmat kepada kita, apa yang harus kita kerjakan, kerjakan. Dengan tekun, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan hikmat mengerjakan semua usaha dan pekerjaan kita. Tuhan yang mendatangkan pertolongan. Ya saudara, karena dikatakan sia-sia orang membangun rumah, ya dikatakan semua usaha orang itu untuk membangunnya menjadi sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal, yang membangunnya, ya usaha orang yang membangunnya, ya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya saudara. Juga sia-sialah orang yang pengawal kota ini berjaga-jaga, ya kalau bukan Tuhan yang mengamankan kota itu. Jadi saudara, ada Tuhan. Di dalam membangun, Tuhan ada menyertai, Tuhan menyatakan mujizatnya, pertolongannya itu datang pada waktunya. Dia menolong kedahsyatannya pada waktunya. Ya saudara, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada mujizat Tuhan. Pada suatu hari saya mendengar kesaksian ada seorang pelayan Tuhan di sebuah gereja GBI di Surabaya. Dia bersaksi, dia katakan pada waktu dia bekerja kemudian dia dapat PHK dari pekerjaan tempat di mana dia bekerja, dia di PHK, dia tidak ada penghasilan. Kemudian saudara, dia jatuh miskin, semua barangnya dijual, semua barang untuk kebutuhan hidup, untuk makan. Dan saudara, dia pada waktu dia ngomong, dia bersaksi, dia mengatakan begini, saya ini sampai untuk makan itu cari makanan di tempat sampah, saudara. Nah saudara, sepertinya dia ini terjepit, ya. Semakin dia dijepit, saudara perhatikan nanti Tuhan akan mujizatnya akan membuat dia melejit naik, saudara. Itu yang luar biasa. Nah, pada waktu dia dalam keadaan seperti itu, dia kelaparan, dia cari makan, harus cari di tempat sampah, saudara. Dan satu kali ada temannya, dia dipertemukan dengan temannya, kemudian dia ditawari pekerjaan oleh temannya, ya, untuk menjaga sarang burung walet, saudara. Pada waktu dia menjaga sarang burung walet, dia melakukan pekerjaan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan saudara, gajinya sudah mulai dapat, dia gajinya sudah lumayan, dan ternyata
karena dia dibawa Tuhan mulai naik melejit, saudara. Pada waktu dia terus dapat gaji dia simpan, dia ditabung. Dan saudara, sampai satu kali dia beli tempat di mana sarang burung walet dijual. Dia beli, kemudian dia punya penghasilan, dia beli lagi tempat lain. Dan akhirnya dia punya beberapa tempat sarang burung walet. Dan saudara, dia diberkati, dia dibawa naik oleh Tuhan, dia melejit naik secara luar biasa. Inilah pertolongan Tuhan, saudara. Karena itu, ayo pagi hari ini kita sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan, kemudian mengandalkan kedaulatan Tuhan, dan yang ketiga mengandalkan mujizat Tuhan. Ya, mari kita saudara menghadapi apapun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, ayo mengandalkan 3 hal itu ya, supaya saudara akan dibawa oleh Tuhan naik, saudara, melejit, saudara. Tuhan akan bawa saudara, membawa naik ke atas. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar kita juga akan makan dan minum perjamuan kudus. Di pagi hari ini kita ada perjamuan kudus, kita siapkan hati kita untuk makan dan minum perjamuan kudus ini ya, saudara. Mari sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di depan kami ada perjamuan kudus, Tuhan. Mari Kau layakkan pagi ini kami untuk makan dan minum perjamuan kudus supaya kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau mengampuni kekurangan kami, kelemahan kami, dosa dan kesalahan kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami menyimpan kesalahan orang lain, kami juga belajar mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Bapa, kuduskan hidup kami, layakkan hamba-Mu untuk melayani perjamuan kudus pagi ini. Tuhan, Engkau berkarya tengah-tengah kami, urapi anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti ibadah di rumah. Engkau mengurapi semuanya dalam kuasa-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati perjamuan kudus ini menjadi berkat untuk hidup kami. Kami bersyukur, saudara yang siap mengikuti perjamuan kudus, mari katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk makan dan minum perjamuan kudus ini. Ingat bahwa ini karena anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mati bagi kita. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Karena itu mari kita berdoa, angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi, kita percaya ini adalah tubuh Tuhan Yesus ya, lambang daripada tubuh Tuhan Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan ini satu dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Setelah makan roti, siapkan anggur di tangan kanan kita. Ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan untuk kita. Angkat cawan ini di tangan kanan kita tinggi-tinggi, saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Kami belajar mengandalkan kuasa-Mu, mengandalkan kedaulatan-Mu, dan mengandalkan mujizat-Mu dalam hidup kami. Kalau saat ini kami terjepit, Engkau akan membawa kami melejit dengan kencang naik ke atas Tuhan. Kami bersyukur melalui tubuh dan darah-Mu yang menjadi satu dengan hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan menghadapi masalah itu Tuhan. Karena kami punya Tuhan, Allah yang maha dahsyat seperti Engkau ya Tuhan. Engkaulah Allahku, Engkaulah Allah kami yang mendatangkan pertolongan buat kami. Sungguh kami bersyukur berperjamuan kudus ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, tetap semangat, tetap ada sukacita ya saudara. Nanti tanggal 12 Juli kita tetap ibadah di rumah ya sampai kita menunggu keputusan dari BPD dan BPH supaya kita betul-betul menjaga supaya kondisi di daerah Surabaya ini tidak merah tapi hijau ya, atau itu semua tidak ada yang terpapar karena kena COVID. Banyak yang sembuh, kita berdoa terus supaya banyak yang sembuh, tidak ada kematian. Tuhan melindungi juga jemaat Tuhan Blessing, para dokter, juru rawat semua dilindungi oleh Tuhan. Ya, saudara, dengan penuh sukacita pagi hari ini membawa persembahan saudara dan perpuluhan saudara untuk di dalam rumah Tuhan. Saudara bisa transfer ke rekening gereja, ya saudara. Tuhan memberkati ya saudara, apa yang hati kita terbuka, kita membawa di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur ya. Dengan sukacita Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita bersyukur. Pagi hari ini kita berdoa untuk berkat Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik. Kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami percaya kepadamu. Di hadapan-Mu saat ini kami membuka hati kami, iman kami, percaya kami terus naik Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Kami saat menghadapi masalah, kesulitan, masalah apapun yang sedang kami hadapi, maupun sakit penyakit, Tuhan, kami belajar mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong
setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk menerima pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan dan mujizat Tuhan datang dalam hidup Jemaat X-Blessing. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami berdoa untuk Indonesia, pengampunan-Mu untuk Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan turun tangan Tuhan untuk menolong dalam masa virus corona ini. Tuhan, Kau bersihkan Tuhan dengan kuasa-Mu, pengampunan turun atas Indonesia. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan, Engkau membersihkan Indonesia dari virus corona ini Tuhan. Khususnya Surabaya juga, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta dan seluruh Indonesia Tuhan bersihkan dari virus corona. Kami percaya supaya anak-anak Tuhan kembali bisa mencari Tuhan, beribadah di tempat ibadah, kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau memberkati dokter dan perawat Tuhan, lindungi mereka, bungkusan kuasa-Mu Tuhan supaya mereka dijauhkan, supaya mereka terhindar dari virus corona. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terpapar Tuhan jamah nyatakan mujizat-Mu supaya ada pertobatan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan, boleh dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di X-Blessing Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan mereka Tuhan, supaya kami percaya Tuhan akan membawa mereka naik, terus naik melejit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada dalam hidup anak-anak-Mu saat ini, dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Engkau menjamah, Engkau mendatangkan pertolongan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berkati juga anak cucu kami ya Tuhan, Jemaat X-Blessing, supaya Engkau memberikan hikmat kepada anak cucu kami ya Tuhan, supaya mereka perkasa di muka bumi ini. Mereka menjadi anak yang terpandai, menjadi saksi Tuhan di tempat, di sekolah mereka masing-masing. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, Engkau senantiasa menyertai Jemaat X-Blessing. Engkau lindungi semua, bungkus dalam kuasa darah-Mu, dijauhkan dari virus corona, dijauhkan dari semua virus dan semua bakteri yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, bungkus dalam kuasa darah-Mu, juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan juga melindungi mereka. Kami percaya semua dalam kondisi sehat, semua bertemu kembali pada waktu kami nanti beribadah Tuhan dengan penuh sukacita dalam kondisi prima Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, memberkati pada waktu engkau keluar, menyertai, melindungi, menjauhkan dari setiap masalah, menjauhkan dari setiap virus. Tuhan memberkati. Apa yang saja yang engkau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah terimalah berkat anugerah Tuhan ini di dalam atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin.